Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Hari apa ini? Hari Senin malam. Baru saja selesai buka puasa. Jadi ada beberapa kan yang di komen nanyain, "Bang, kenapa kok di video sebelumnya lemes?" Ya bukannya lemes, cuman mungkin agak capek. Soalnya kan gue bikinnya, gue take-nya juga pas habis selesai buka puasa. Puasa di Belanda itu sekarang subuhnya itu sekitar jam setengah 5, sementara buka puasanya itu kurang lebih jam 9 malam ya. Jadi ya ya begitulah. Oke, langsung aja. Kali ini gua mau news update aja ya dari Twitter seperti biasa, dan seperti biasa juga selalu gua berikan warning ya. Jadi gua hanya membacakan berita-beritanya. Tentu saja ada yang bisa dipercaya, ada juga yang tidak bisa, ada juga yang valid, ada juga yang sebatas rumor. Ini gua serahkan lagi ke teman-teman di rumah untuk memutuskannya sendiri, dan pastinya nanti ada beberapa berita yang akan gua kasih opini dari gua, opini ringan amatiran ya. Oke, langsung aja. Ini gua ambil dari Stratford Paddock. Dikabarkan kalau Erik ten Hag ini ingin membawa Andreas Pereira kembali ke Manchester United kalau dia tidak bisa pindah secara permanen musim panas ini. Ini dikabarkan oleh Rob Dawson ESPN. Rob Dawson ini kalau nggak salah ya, ini termasuk salah satu jurnalis yang mengabarkan kalau Erik ten Hag ini setuju bergabung dengan Manchester United ya, sebelum Here We Go. Kalau tidak salah Rob Dawson ini salah satunya kalau tidak salah. Jadi artinya ya salah satu yang tingkat kepercayaannya cukup tinggi lah. Ini menurut gue ya ringan amatiran. Dan berita soal masalah Andreas Pereira ini menurut gue cukup menarik karena begini, memang dia dari zamannya Jose Mourinho kalau tidak salah, sempat juga dipercaya di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, tapi tidak bisa bermain cukup optimal, terutama di nomor 10 ya kan. Oleh karena itulah Ole Gunnar akhirnya mendatangkan seorang Bruno Fernandes karena memang ingin meningkatkan kualitas di lini utamanya nomor 10 itu tadi. Dan kalau seandainya dia kembali lagi ke Manchester United, ini cukup menarik. Dan apakah kalau dia kembali terus akan divonis wah dia akan jelek bla bla, kalau gua sih ringan amatiran belum tentu, karena seperti biasa gue bilang juga, atau pernah gue katakan, kalau pelatih atau manajer yang bagus adalah manajer yang bisa memainkan pemain ya sesuai dengan kualitasnya, di kapasitas yang tertinggi yang dia bisa. Dan kalau seandainya Erik ten Hag mampu mengembangkan si Andreas Pereira ini ya, dengan ya dimasukkan ke sistem yang gue belum tahu seperti apa, ya itu bisa saja terjadi. Dan kalau bisa memang ya ini berarti memang Erik ten Hag memang ya manajer yang bagus sih, gitu aja. Tapi bukan berarti juga kalau seandainya Andreas Pereira ini juga akhirnya dijual, bukan berarti terus Erik ten Hag tidak bagus. Nggak juga sih, menurut gue sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau memang Erik ten Hag merasa Andreas Pereira ini ada di sistemnya dia, ada di rencananya dia, ya kenapa tidak. Cuman ini cukup menarik sih berita ini. Dikabarkan dari Transfer News Live ya, diambil dari Mirror Football ini, kalau Paul Pogba dikabarkan sudah memberitahu kepada teman-temannya di Manchester United kalau dia akan meninggalkan klubnya. Ya ini seperti yang dikonfirmasi atau dikatakan juga oleh Ralf Rangnick sih. Jadi menurut gue memang, dan ini sudah gue perkirakan dari kapan tahu kan, kalau memang Paul Pogba musim ini akan lepas secara gratisan di akhir musim nanti, di musim panas ya, bulan Juni Juli. Dari United Active ini dikabarkan via Fabrizio Romano via United Stand MUFC kalau Calvin Phillips ini merupakan salah satu solusi, ada kemungkinan menjadi solusi bagi Manchester United musim panas ini. Masuk akal, make sense, karena Calvin Phillips juga beroperasi di gelandang kan, utamanya gelandang bertahan, yang tentu saja harganya lebih murah daripada Declan Rice. Ya memang bukan di faktor ya, di posisi yang Manchester United memang harus, kalau membuat gue sih harus ya diperkuat
dengan menambahkan kualitas baru di sana, pemain baru maksudnya untuk musim depan. Dan Calvin Phillips pemain bagus di Leeds, bagus ya sebagai pemain pemain vital. Penampilan bersama timnas Inggris pun juga terutama di Euro kemarin itu juga cukup bagus. Jadi menurut gue kalau datang sih ya gue yakin akan menambah kualitas ya. Ini dari United Report, masih dikabarkan dari Fabrizio Romano via United Stand MUFC kalau Harry Maguire, Luke Shaw, dan Bruno Fernandes ini bukan termasuk dari pemain toksik di dressing room Manchester United, bukan termasuk pemain yang bermasalah di dressing room Manchester United. Harry Maguire, Luke Shaw, dan juga Bruno Fernandes. Ini menurut sumbernya Fabrizio Romano. Ini cukup menarik ya, Harry Maguire, Luke Shaw, dan juga Bruno Fernandes. Terlepas penampilannya yang sedang tidak bagus, Harry Maguire dan juga Bruno Fernandes, ternyata menurut sumbernya Fabrizio Romano, mereka ini bukan pemain toksik di dressing room ya. Cukup menarik. Dari United Zone, Man United Zone, diambil dari Sport Witness. Ini dikabarkan kalau Manchester United dan PSG dua-duanya ini berminat mendatangkan Sergej Milinkovic-Savic senilai 65 juta untuk menebus gelandang asal Serbia, kalau tidak salah yang sekarang bermain di Lazio. Pemain cukup bagus ini, Sergej Milinkovic-Savic, pemain yang berpengalaman juga. Apakah dia siap untuk bermain di Liga Inggris? Nah, ini tanda tanya ya. Karena memang, tapi intinya memang ya Manchester United memang butuh penguatan, butuh kualitas ya di sektor gelandang, utamanya gelandang pivot. Fred dan Scott McTominay tidak cukup secara kualitas, tidak cukup konsisten juga kan untuk mengangkat Manchester United utamanya di lini tengah, dan Manchester United juga butuh kedalaman squad di sana. Jadi ya intinya memang butuh mendatangkan pemain baru ya. Dari MUFC MPB ini dikabarkan secara eksklusif kalau Manchester United sekarang ini punya progres di pembicaraan ya terhadap seorang Jurriën Timber, agennya Jurriën Timber ya. Ajax juga dikabarkan sudah mengetahui kalau Manchester United ini tertarik di Jurriën Timber. Jurriën Timber pemain muda, potensial cukup bagus, usia masih muda ya. Yang sedang naik daun kalau gue bisa bilang di Ajax, utamanya pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, back tengah bisa, back kanan juga bisa. Nah, yang menarik adalah posisi Jurriën Timber yang bisa dimainkan di gelandang, di back kanan sih ya, karena praktis ya sebenarnya dua back sayap ini bermasalah sih, back sayap kanan dan juga back sayap kiri. Cuman di back sayap kanan ini Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka, utamanya Aaron Wan-Bissaka musim ini penampilannya jeblok ya, dan gue tidak tahu apakah dia akan masuk sistemnya atau rencana dari seorang Erik ten Hag untuk musim depan. Cuman feeling gue kalau seandainya Manchester United mendatangkan back sayap baru, baik itu kanan maupun kiri, maka harus ada yang dilepas karena jumlahnya akan terlalu banyak. Sekarang aja kita punya 4 ya, total 2 kanan 2 kiri. Belum lagi akan kedatangan seorang Brandon Williams, yang Brandon Williams mengatakan dia siap ya untuk bersaing kembali untuk memperebutkan tempat inti di posisi back sayap. Nah, ini kan juga menarik. Jadi menurut gua sih kalau memang akan mendatangkan Jurriën Timber, kalau seandainya emang di plotnya untuk back kanan ya, maka ya harus melepas. Teman, kalau seandainya di plotnya untuk back tengah pun juga demikian, karena jangan lupa ada Phil Jones di sana, ada Eric Bailly, ada Axel Tuanzebe, ada Teden Mengi ya kan. Dari 4 pemain itu aja menurut gue kalau kita mendatangkan satu lagi harus ada yang dilepas tuh. Belum lagi kalau kita melihat masih ada Harry Maguire, Victor Lindelof, dan juga Rafael Varane. Nanti terlalu menumpuk ya pemain di sektor back tengah. Intinya sih memang harus melepas untuk mendatangkan yang baru sih. Dari United Faithfuls, dari Fabrizio Romano mengatakan kalau ada beberapa pemain Manchester United yang tidak fokus bermain di Manchester United. Wow, ya gue sepakat sih, dan ini mungkin sudah terjadi ketika pertama ketika Ralf Rangnick datang, kedua ketika bursa musim dingin dibuka dan ditutup, itu kedua ya, ketiga adalah ketika
posisi Manchester United sudah pasti tidak bermain di Champions League, atau mulai dari berat bermain di Champions League sampai dengan pasti tidak bermain di Champions League. Ada beberapa pemain gue yakin secara mental sudah tidak di Manchester United lagi. Jadi ketika Rafrani datang, ketika bursa musim dingin dibuka dan ditutup, dan juga ketika Manchester United sulit dan sekarang sudah pasti tidak bermain di Champions League. Jadi di 3 fase ini sih ya, kalau mungkin kemarin musim dingin ada beberapa yang sudah keluar kan, katakanlah seperti Anthony Martial. Tapi ketika Manchester United tidak pasti bermain di Champions League, nah ini semakin kelihatan lagi. Dan seperti diberitakan, pemain seperti Dean Henderson, seperti Jesse Lingard yang memang sudah mengutarakan tidak ingin bermain di Manchester United. Bahkan di musim dingin kemarin keduanya ingin sebenarnya kan untuk cabut dari tim, baik itu secara permanen maupun secara pinjaman. Ini kan sebenarnya sudah menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sudah tidak di Manchester United, hatinya. Dan apakah itu bisa punya pengaruh di dressing room? Gua yakin sih punya, pasti ada, karena bagaimanapun juga mereka ini kan berinteraksi dengan yang lain ya, mau mereka seprofesional tapi menurut gua pasti ada pengaruhnya, baik itu sedikit maupun besar ya. Dan ini juga menurut gua salah satu faktor kenapa Manchester United justru setelah musim dingin itu penampilannya pelan-pelan turun ya. Dari United District, Brandon Williams mengatakan kalau rencananya ya untuk musim depan itu adalah untuk bermain di Manchester United sebagai, nah ini yang menarik nih, back kiri, dan itu pekerjaan saya, dia mengatakan begitu. Jadi dan dia sangat bertekad ya, ini dia mengatakan ini adalah sesuatu yang saya lakukan di hidup saya dan saya akan melakukan segalanya untuk itu. Back kiri, menarik nih, berarti dia lebih ingin berkonsentrasi di back kiri. Nah, kita sudah punya 2 pemain, Alex Telles dan juga Luke Shaw. Luke Shaw sebentar lagi akan diperpanjang, sudah proses kan ini perpanjangan kontraknya. Ya menurut gue persaingannya akan semakin ketat lagi ya di back kiri ini, Alex Telles dan juga Brandon Williams serta seorang Luke Shaw. Dan ini juga melihat kalau kompetisi sih Manchester United besar kemungkinan sih, ini perkiraan gue ya, tetap akan bermain di kompetisi Eropa, apakah itu Conference League ataupun Europa League. Tapi maksud gue begini, Manchester United tetap akan bermain di 4 kompetisi musim depan. 1 Eropa, FA, Carabao dan juga Liga. Jadi ya semua pemain sebenarnya masih punya kesempatan untuk bermain, cuman seberapa sering mereka akan bermain, nah itu akan tergantung dari rencana Erik ten Hag ya, artinya planning, sistem dan lain-lain, pun juga kesiapan dari sang pemain itu sendiri. Artinya kalau mereka bisa konsisten bermain bagus ya, feeling gue sih pasti akan dapat menit bermain yang banyak ya. Nah mereka harus membuktikan menurut gue, dan itu akan ketat karena posisinya cukup sesak ya, 3 pemain untuk 1 posisi itu menurut gue luar biasa ketat. Dikabarkan dari United Active, ini adalah dari Fabrizio Romano, diambil dari Fabrizio Romano via United Stand Up UFC, kalau target atau daftar center back untuk Manchester United yang diincar ada Pau Torres, Jules Koundé, dan juga Jurriën Timber. Nah ini 2 pemain di atas ini adalah pemain yang punya lebih pengalaman dibanding Jurriën Timber. Tentunya ada plus minusnya. Pau Torres dikabarkan kan ini sudah sempat diincar di bursa musim dingin atau bursa musim panas tahun lalu, gue lupa, tapi nama ini sudah tidak asing ya, Pau Torres. Jules Koundé pun juga demikian, gue ingat banget ini masuk bursa musim dingin kemarin, namanya disebut diincar oleh Manchester United dan sekarang muncul lagi. Jadi feeling gue sih ini sepertinya betul ya kabar 3 pemain ini, artinya kemungkinan akan ada yang datang nih, entah itu 1 ataupun 2. Jurriën Timber baru-baru ini kan. Cuman tentu saja ada plus minus dari masing-masing. Ini yang menarik sih menurut gua Pau Torres ini ya. Pau Torres ini main cukup bagus bersama Villarreal, dan ya kita lihatlah siapa yang akan datang. Tentunya semuanya ada plus dan minusnya ya. Dari Man United Report dikabarkan kalau Marcus Rashford, dari Fabrizio Romano lagi ya via United Stand, kalau Marcus Rashford ini ingin berbicara dengan Erik ten Hag untuk mengerti rencananya seperti apa. Dan saat ini dia tidak berencana untuk meninggalkan Manchester United. Ini cukup menarik dan feeling gue sih Marcus Rashford ini akan dapat peran sih di sistemnya Erik ten Hag. Ini hanya feeling gue ya, cuma nanti kita lihat akan seperti apa. Tergantung
berapa terbuka Marcus Rashford ini untuk bisa bekerja sama dengan Erik ten Hag, terutama kan karena Erik ten Hag pastinya akan ada sistem baru juga kan yang akan diimplementasikan, diterapkan di tim. Apakah Marcus Rashford masuk rencana dari Erik ten Hag? Gue pikir sih besar kemungkinan. Cuman dia kan harus beradaptasi nih. Pun juga dia harus mengembalikan betul fokusnya 100% ke atas lapangan ya. Itu yang lebih penting menurut gue bagi seorang Marcus Rashford, karena secara dasar, secara fundamental dia ini pemain bertalenta sih kalau menurut gue. Dari United Active dikabarkan lagi-lagi dari Fabrizio Romano dan juga United Stand kalau ada kemungkinan kalau Paul Mitchell ini akan berada di Manchester United musim depan. Ya, bisa banget ini karena Paul Mitchell cukup dekat dengan Ralf Rangnick. Cuman di mana posisi dari Paul Mitchell digadang-gadang kan dia akan menduduki salah satu posisi yang berkaitan dengan scouting, karena praktis Manchester United baru saja melepas 2 posisi di sana kan, dan mungkin salah satunya akan bisa dijabat oleh seorang Paul Mitchell. Yang memang sebenarnya spesialisasi dari Paul Mitchell ini ringan amatiran ala gue ya, kalau melihat posisinya di klub sebelum Monaco di Tottenham Hotspur itu kan juga berkaitan dengan scouting. Jadi bisa jadi banget Paul Mitchell ini akan datang ke Manchester United. Apakah ini akan berarti berita bagus? Bisa jadi ya, karena tentu saja dia sudah pernah bekerja ya dengan Ralf Rangnick, dan Ralf Rangnick ini kan menurut gue salah satu motor revolusi yang terjadi di Manchester United bersama dengan John Murtough. Dan kalau dia mendatangkan orang-orang yang baru ya, tentu saja pastinya nomor satu adalah orang-orang yang berkompeten ya, dan juga bisa bekerja sama dengan baik dengan kedua pihak itu tadi, John Murtough dan juga Ralf Rangnick. Jadi menurut gue ya bagus sih, artinya dia bisa, tim itu bisa bekerja karena individu-individunya bisa berhubungan dengan baik satu dan yang lain ya, dan itu sangat penting. Dari United Stand dikabarkan kalau Manchester United ingin, ini dikabarkan juga dari Fabrizio Romano ya, kalau ingin memperpanjang kontrak David De Gea. Nah, ini menurut gue berita penting dan harus segera dilakukan, karena menurut gue David De Gea paling tidak di beberapa pertandingan terakhir ini, ya David De Gea tuh mungkin setengahnya Manchester United sih kalau buat gue ya, ringan amatiran. Passionnya, skillnya, teknisnya, penampilannya di atas lapangan. Terlepas musim lalu dia sempat agak sedikit goyah penampilannya, tapi menurut gue dia bisa comeback. Dia pemain yang loyal ya, setelah berapa lama dia di Manchester United, dan menurut gue sangat layak, dan memang seharusnya sih kalau menurut gue ringan amatiran David De Gea ini kontraknya diperpanjang, bahkan kalau perlu gajinya dinaikin ya. Dari United Stand ini mengatakan kalau Ralf Rangnick ini ya akan naik sebagai konsultan ya ketika Erik ten Hag datang, dan dia juga mendorong sporting directornya Monaco Paul Mitchell ini untuk masuk ke jajaran hierarki dari Manchester United ya. Ini dikabarkan oleh David Ornstein. David Ornstein ini juga salah satu jurnalis yang menurut gue tingkat kepercayaannya cukup tinggi. Oke, seperti itu news update kali ini ya, ringan amatiran ala gua. Terima kasih sudah menyaksikan, tetap lancar dan semakin lancar ibadah di bulan Ramadan ini, puasanya, sholat tarawihnya jangan kendor ya, karena sudah mendekati akhir ini, dan juga pastinya jaga-jaga kesehatan juga ya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.